apa kalau misalkan satu gelas yang kecil berarti minumnya 2 kali minum. Kalau pakai gelas yang agak gede berarti 4 kali minum. Airnya itu air teh anget, hangat kuku Pak. Teh anget campur tolak angin. Udah itu aja Pak. Siap, makasih ya. Ya. Itu Informasi. itu itu kalau menurut saya itu Ah, gejala sakit gigi itu karena masuk angin intinya gitu. Nggak ada lagi kecuali cuma masuk angin itu kecuali aja. giginya bolong apa enggak Pak Kiai? Ini kan giginya udah pada berlubang. Ya. Oh, ini Pak Kiai tips dari saya. Coba beli obat cap burung kakatua, obat oles, nanti masukin karena ada di dalamnya ada kapas setetes atau 2 tetes, masukin ke kapas itu obat tetesnya itu ampuh nggak sakit-sakit dan gitu langsung Ya. jempek. Eh, itu Siap. mah cuma Yang Pak. dimasukinya apa biar enak? Burung, burung, burungnya dimasukin gitu. Bukan burung, dia burung, di dalam ini burung di kakak tua tetes hingga masukkan hing- gigi yang hinggap berlubang, burungnya hinggap jangan. di jendela. Aduh, aduh. Bang. Itu Silakan. Bu Rinson itu apa Arab yang di share barusan itu udah saya Oh, translate itu sebentar. ada tinggal dibuka di grup itu. Ya udah, tadi kan ngerti dari tadi sahabat siapa yang memakai baju nah harus berpenampilan sederhana gitu ya tadi teh. Itu seperti Nabi Isa. Nabi Isa suka lelewingan, bahkan suka berpakaian cumpang-camping kalau bahasa Sunda. Maksud cumpang-camping itu banyak tambalannya gitu. Jadi bukan berarti kayak game sederhana, tapi gak terlalu gaya-gaya amat gitu. Itu kan Nabi Isa seperti itu karena memang memang keinginannya seperti itu. Ada dalam Mankobah miskinnya seperti miskin Nabi Muhammad, kesederhanaan cara berpakaiannya Nabi Isa. Di Mankobah keberapa itu ada di Mankobah itu. Coba dicermati aja semua Mankobah. Mankoba. Ya tapi kan maksud sederhana di sini mungkin compang-camping teu bolong-bolong siga gembel merenya. Cuman pakaiannya biasa aja sederhana. Mungkin seperti itu. Iya, kayak Nabi Idris. Nabi Idris kan itu Nabi tukang permak gitu kan. Bahkan menurut pendapat lain itu apa bajunya bolong-bolong juga gitu. Iya. Nabi tukang permak, Nabi Nabi Idris gitu. Kasepnya seperti gantengnya seperti Nabi Yusuf gitu. Miskinnya seperti Nabi Muhammad gitu kan. Kesederhanaannya sederhana Nabi Nabi apa Nabi Isa. Ada itu di Mankobah tuh. Lupa lagi Mankobah keberapa itu. Iya, iya. Oke. Itu bahas Arab yang pertama ya? Baru yang pertama itu dibacain. Ya itu aja dulu. Coba Pak Kiai izin ini teh semuanya dikaji dipelajari oleh semuanya gitu. Ya, pokoknya kita kan ini di ranah perkuliahan siswa tama itu sebetulnya semua perkuliahan itu dosen memberikan bahan biar semua pada aktif untuk berdiskusi, menyampaikan imajinasi, menyampaikan pemahaman gitu. Maka saya nyimak silakan Siapa? diterjemahkan, diuraikan gitu. Yang mau aja silakan yang mau biar tidak merasa terbebani. Siap. Ayo Bu Oke, Rinsun itu. terima kasih Ayo. Pak Kiai. Iya. Siap, Allah. Terima kasih Pak Kiai. Sebetulnya tidak jauh dari dari Tanbeh, tidak jauh dari Tanbih. Mankobah gitu. Tanbih. Iya. Iya, itu Tanbih. Tanbih. Tidak Nah, jauh dari kita juga Tanbih. mungkin kalau di itu kan zaman para nabi ya. Kalau kita juga zaman sekarang juga berarti nggak jauh persis kita juga harus seperti beliau-beliau. Jadi kita harus sederhana, nggak usah mewah-mewah, nggak usah pakai emas, tapi kasih siku-siku gitunya segala diterapkan. Terus baju serba bling-bling, Iya, glowing bahkan ada keterangan gitu. Nabi Muhammad dikasih jika mau apa gunung mau jadikan emas, tapi Nabi Muhammad menolak. Menolak bukan berarti menolak rezeki, tapi dalam artian takut tidak bisa membawanya begitu. Jadi
Jadi artinya dia perlu ingin sederhana gitu. Nah, seperti seperti pertanyaan yang barusan di-share. Ya agak jauh beda seperti ini gitu. Iya, oke. Sedikit menanggapi Bapak Ibu sekalian. Mangga Pak Dena. Nah, kalau dalam teks ini secara tekstual kan bahwasanya khirqoh itu menjadi salah satu secara sederhana itu kain ya atau jubah yang dikenakan para sufi, yang mana di sini diterangkan bahwasanya sufi itu memakai sederhana. Tapi di suatu kesempatan saya mendengar dalam ceramah bahwasanya Kiai Jejen ketika menghadap Abah Anom, kemudian Abah Anom mengatakan, Kiai pakaiannya mah gak usah supi. Dalam artian pada saat waktu itu Kiai Jejen mengenakan pakaian yang serba sederhana. Nah, ketika setelah itu Kiai Jejen masuk ke dalam sebuah toko pakaian dan di situ memilihnya baju pakaian yang bagus-bagus dan alhamdulillah dapatnya itu free ya, yaitu dari Koroma Abah Anom. Nah, kemudian hal ini agak sedikit bertentangan secara definisi harfiah bahwasanya kaum sufi itu harus mengenakan kain sederhana, sedangkan bangsa Abah Anom menyuruh ke Kiai Jejen pakaiannya nggak usah sufi. Dan begitupun yang dikenakan oleh guru agung kita sekalian, bahwasanya bangsa Abah tidak pernah memakai pakaian yang compang-camping, melainkan rapi, bagus itu. Dan kalau dengan harga di kisaran zaman sekarang, mungkin ya di kelas menengah ke atas mungkin ya dikategorikannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita diskusikan, dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Dena. Dan ini juga dari Mankoba yang bulan sekarang ya, yang itu walaupun ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ketika yang dipakainya ada yang meminta, dia pun memberikannya gitu tentang pakaian. Walaupun pakaian kesayangan kita seperti itu. Ya betul ya Bu. Izin boleh Mangga, menambahkan. Apa? Perindu. Siapa dulu? Pak Mangga, Juandi. Pak Juandi. Izin menambahkan tentang yang tadi disampaikan oleh Bu Rinsun sama Adena. Memang itu betul adanya. Wajejen pernah itu bahkan bersama dengan Abah Awas ya menyampaikannya. Bahkan amanat itu disampaikan oleh Abah Awas dari pengarsa Abah Anom ke Wajejen bahwa pakaiannya yang supi itu hatinya aja gitu. Kemudian pengarsa Abah Awas juga pernah menyampaikan tentang hal kesederhanaan. Nah, kesederhanaan itu relatif kata beliau. Kata pengarsa Abah mencontohkan saat itu pakai sepatu gitu. Kata pengarsa Abah, sederhana saya beda sederhana dengan sederhana orang lain gitu. Nah, saya memakai sepatu kalau di Suryalaya itu paling bagus, kinclong gitu. Tapi kalau masuk ke toko sepatu yang mahal, itu sepatu saya kelihatan buluk, gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Kemudian dalam Manqobah tadi juga disinggung bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir itu pakaiannya serba mewah. Artinya di sini para silsilah kita memaknai bahwa yang dimaksud sederhana itu adalah sesuai kemampuan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan gitu, tidak berlebihan dan tidak terlalu buluk lah, jelek lah gitu. Nah, saya juga pernah mengalami dulu itu pernah belajar sebelum belajar thoriqoh itu. Sebelum belajar thoriqoh, saya memaknai bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ya meniru para sufi terdahulu gitu. Dengan pakaian yang sederhana apa adanya gitu.
Nah ini saya juga sering dicemooh oleh orang tua saya. Tolong dong pakai pakaian itu yang mantas, seperti nggak dibeliin baju aja orang-orang tua. Nah saat itu saya menentang orang tua, kenapa? Karena ingin mencontoh berpakaian ala sufi. Nah ternyata singkat cerita saat itu saya kedatangan tamu dari Jawa kalau nggak salah ya, dari kota Banjar. Dia izin menginap di masjid gitu. Nah singkat cerita saya bawa beliau ke rumah aja untuk tidurnya supaya lebih nyaman. Karena kita asik berbicara tuh ngomong-ngomong tentang tasawuf. Nah, karena waktu udah malam, saya sampaikan kepada beliau, "Pak, kalau mau tidur di kamar saya aja." Nah, tiba-tiba beliau kaget gitu. Kaget kok melihat pakaian eh, ya seadanya lah, sepertinya kurang layak lah. Terus kemudian lihat tempat tidur nggak pakai kasur, cuman pakai apa balai lah kalau dulu ya. Pokoknya nggak enak kalau dipakai. Nah singkat cerita beliau nanya, ini emang keadaannya seperti ini, tidak mampu, apakah mampu atau ada apa nih kata beliau. Kata saya ya ceritakan apa adanya, saya ingin belajar sufi. Singkat cerita kata beliau kalau ingin belajar sufi itu sebetulnya bukan seperti itu katanya. Beliau mencontohkan enak mana kita bangun tidur pakai kasur yang empuk, kemudian saat bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh kegembiraan, atau kita bangun tidur dalam keadaan sakit badan gitu. Dengan posisi tempat tidur seperti ini. Ya saya jawab ya enakan tidur pakai kasur empuk dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kenapa nggak dilakukan kata beliau. Ya saya maksudnya tadinya Pak ingin supaya bisa menjaga sholat malam gitu. Apa yang terjadi sekarang? Ya itulah saya pas sakit badan dan sebagainya. Nah kata beliau singkat cerita, nah sebetulnya untuk belajar tasawuf itu bukan dari hal luar saja. Yang terutama adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dari situ saya mulai merubah diri. Nah singkat cerita masuk Toriko. Begitu masuk Toriko, saya alhamdulillah waktu manakib di Masjid Bandung Raya itu saya mulai merubah penampilan. Tiba-tiba bertemu dengan pengersa Abah Aos, dia menyampaikan, "Tah, kieu atuh diajar torikoh teh, sing gaya ulah pika ulah sing gaya ulah nguluwut." Bahasanya gitu. Nah, begini bertoriko itu harus gagah gitu, jangan kelihatan miskin gitu. Nah, dari situ saya menyimpulkan, oh, bahwa yang dimaksud sederhana di sini adalah sesuai kemampuan, tidak terlalu mencolok, dan juga tidak membuat dicemooh oleh orang lain. Bahwa hakikat toriko itu adalah yang disampaikan tadi oleh pengarsa Abah Anom, hatinya yang harus bertoriko itu, yang harus bertasawuf itu, bersupi itu bukan pakaiannya. Ya kurang lebih seperti itu, yang hanya menambahkan saja Bu Rinsun. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Juandi. Mungkin kalau masalah pakaian masih ada yang menambahkan, dipersilahkan. Boleh saya menambahkan? Mangga boleh nih, mangga. Siap. Jadi disimak dari tadi ya Pak Dena, Pak Iwan, Pak Gani. Yang saya simpulkan mungkin begini ya. Jadi hirroh itu bukan sekedar dari pakaian fisik aja gitu ya. Tapi kalau kata Syama itu merupakan simbol perpindahan dari perpindahan nur atau barokah ya, misalkan dari Abah gitu. Biar ya inti utamanya mah pada adab, keikhlasan atau istiqomah pada seorang murid. Nah, seperti itu. Soalnya saya pernah ke Abah gitu ya. Kan ada mangkobah yang Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan bajunya gitu yang paling bagus. Nah, saya teh gini pernah tuh Abah Syekh Abdul Qadir dalam hati gitu ya. Tuh Syekh Abdul Qadir Jailani aja ngasihin baju yang paling mewah. Terus di situ teh Abah teh senyum, langsung ngomong gini, cenah. Tadi saya dalam hati ya, Abah ngomongnya gini,
baju teh lain baju nu dipake cenah mun abah misalkan cenah ke jalan-jalan baju dipake terus didinya hoyong cenah maknya abah rek buligir cenah. Ya saya teh ketawa aja ya. Yang maksud baju di sini adalah talqin dan zikir. Nah, katanya kata abah teh gitu. Jadi ya makanya kenapa di sini teh jadi bukan yang dimaksud baju itu bukan baju yang kita pakai sama dia dipakai gitu. Tapi ya tentang zikir, tentang amaliyah gitu maksudnya gitu mungkin seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan itu pemberian hirkoh jubah yang ama abah tadi kasih, mungkin itu merupakan simbol spiritual aja dari mursyid terhadap muridnya, dari mursyid atau guru ya kepada muridnya sebagai tanda transmisi sanad rohani dan izin ijazah dalam memberikan zikir atau amalan tertentu, misalkan kepada wakil talqin memberikan talqin kepada murid-muridnya gitu. Nah, seperti itu mungkin menurut saya mah seperti itu. Terima kasih, udah segitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Leni. Ada yang mau nambahkan lagi nggak? Baik, saya menanggapi sedikit ya, bahwa ketika kita mendengarkan pembahasan tadi, oke lah, tasawuf itu kan dari sisi batiniah. Maka untuk itu, hirqoh pun juga bukan hanya sebatas pakaian yang kita pakai, tapi di sini ada pembahasan di situ mengenai tentang jenis-jenis hirqoh. Ada hirqoh irodat, ada hirqoh tabaruk. Ya. Hirqoh irodah itu kita datang ke pengersa abah menerima talqin dikir dari syekh, itu hirqoh irodat. Kalau gambaran hirqoh tabaruk, saat ini kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran melalui manakib, melalui kuliah, itu juga hirqoh tabaruk. Nah, maka hirqoh itu merupakan identitas. Ya, salah satu sifat murid adalah mujahadah. Nah, di sini memaksa jiwa untuk menanggung betapa beratnya kita harus lapar, haus, terus ketiadaan berpakaian, sederhana lah intinya. Nah, ini artinya murid di sini harus merasakan 4 kematian. Ya, 4 kematian itu sebetulnya konsep libas, konsep hirqoh. Ada mati putih, mati merah, mati hitam, mati hijau. Kalau mati putih, rasa lapar itu mematikan keinginan kita secara keinginan nafsu perut. Kalau mati merah, melawan hawa nafsu. Kalau mati hitam, menanggung gangguan orang lain. Kalau mati hijau, menumpuk-numpuk pakaian, menepuk-nepuk pakaian atau mengenakan hirqoh pakaian bertambal ya. Untuk menghinakan ego. Nah, ini mati hijau itu menghinakan ego. Ya. Nah, maka mutu qobla anta mutu. Matilah engkau sebelum datangnya waktu kematian. Nah, mati yang dimaksud di sini mati putih, mati merah, mati hitam, mati hijau. Nah, jadi dalam thariqah itu ada yang disebut hirqoh ya. Para masyaikh tarekat hampir sepakat bahwa warisan pemakaian hirqoh ini memiliki silsilah, memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, artinya hirqoh juga tidak sah kalau tanpa sanad dan hanya boleh dipakaikan oleh pemilik sanad yang terjaga. Jadi pakaian-pakaian yang dimaksud itu ya buat kita adalah dikir jahar, dikir hopi.
gitu, yang sudah jelas sanadnya, sudah jelas metodenya, sudah jelas menjahitnya gitu. Kalau urusan pakaian itu dijahit. Itu menambahkan ya, artinya bukan fokus hanya sebatas pada pakaian dohir, karena kita berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang daleman gitu. Untuk pakaian dohir mas, sebagaimana yang dicontohkan oleh guru agung kita ya, luar biasa ya. Untuk berpakaian dengan pakaian yang ya keren, tapi tidak merasa ego, merasa memiliki, tidak merasa sombong, itu luar biasa. Karena kebanyakan orang yang berpakaiannya mewah itu muncul kesombongan, muncul ego dan lain sebagainya. Kita diajarkan di tasawuf itu untuk 4 mati tadi, mati hijau, mati dari keegoan. Baik, itu saja dulu ya. Oke, terima kasih Pak Kai. Mungkin bahasa Arab yang selanjutnya, mungkin ini dicukupkan sekian ya tema ini. Coba udah di-share lagi itu Iwan terjemahnya tentang apa di grup. Oh, di apa yang kedua ya? Ini yang apa yang pertama udah itu apa udah semua emang. Udah barusan sama Pak Kai dibahas. Coba share lagi apa terjemahnya. Itu masih ada kan? Tinggal yang mana? Tinggal yang kedua. Kan ini udah semua perasaan. Ini udah semua diterjemahkan, udah semuanya ini. Iya, ada kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Oh, sebentar saya cek. Yang kedua itu tentang itu tasawuf itu makna batin tentang kritik Ibnu Tahmiyah. Beliau Ya, mengkritik ini ritual seperti kritik Ibnu kritik Taimiyah. Beliau mengkritik ritual seperti baju futuah, minum air garam saat baiat, upacara khusus masuk torekat gitu. Menurut beliau tidak ada dasar dari Nabi Muhammad SAW, tidak dilakukan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib. Banyak sanadnya namun lemah bahkan palsu. Kesimpulan beliau, ritual-ritual tersebut adalah bid'ah. Bahkan ada yang dianggap kebohongan jika dinisbatkan ke Nabi. Itu nomor 2. Nah, ini maksud di sini apa? Maksud ritualnya minum air garam saat baiat yang gimana tah maksudnya teh? Ya, saya juga masih mencerna. Oh, masih. Bahwa yang kalau Mm-mm. yang lain kalau kalau ada yang bisa Ya, mengkaji gitu. mangga teman-teman. Nah, gitu. Mangga teman-teman semuanya ini maksudnya gimana nih? Tentang kritik Ibnu Taimiyah. Beliau mengkritik bahwa ritual baju futuah itu contohnya seperti minum air garam saat bayat itu upacara khusus termasuk bid'ah ritual-ritual seperti itu gitu. Maksudnya gimana? Coba bisa ada yang menjelaskan? Minum air madrasah bisa kali ya. Baik, ini Minum air madrasah. mungkin penelitian beliau dalam torikoh yang lain ada seperti itu gitu. Nah, butuhnya pemahaman-pemahaman atau penjelasan dari luar torikoh yang mengkritik torikoh, biar kita sebagai siswa tama lebih paham. Oh, ternyata di luar ada yang mengkritik seperti ini. Mungkin pengalaman atau pengamalan di torikoh yang lain bisa jadi seperti itu gitu. Nah, nanti dalam menanggapinya harus bagaimana, kita harus lebih cerdik lagi gitu dalam menanggapi kritik-kritik Ibnu Taimiyah. Ya, walaupun mungkin kritik beliau bukan mengkritik amalan kita, karena di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa begitu talqin dikir tidak ada disediakan air garam ya. Walaupun yang suka bawa air juga ada gitu. Silakan, ada yang mau menanggapi boleh.
Iya, betul sekali Pak Kiai. Ketika kita di umum, misalkan luar Toriko ya, ketika kita misalkan masuk ke pengajian-pengajian membawa air, misalkan buat Pak Ustadz atau para kiainya, kan itu mungkin dianggap, naon eta sih bawa cai gitu, air doa gitu misalkannya. Emang sih dianggap bidah atau apa yang di luar Toriko. Nah, kita kalau sebagai Toriko ini teman-teman gimana nih? Kalau misalkan ada pengajian kita membawa air minum atau meminta doa itu kepada Pak Kiai atau kepada mursyid itu emang boleh atau gimana nih teman-teman? Itu siapa yang berisik? Sok dilanjut, sok dilanjut. Maaf, maaf saya ini lagi rame sok. Izin Oke, sedikit, ya mungkin bisa mangga Pak Dena. ya. Terkait air ya, jika dikatakan air umum untuk katakan air doa, kita selaku siswa tanah bisa menyampaikan informasi dengan database penelitian yang dilakukan oleh Mas Tari Omoto dari Jepang, bahwasanya beliau meneliti kadar air yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, dan satu lagi kadar air yang diucapkan dengan kalimat-kalimat buruk. Dan ditelitilah, diperbesar air itu, dan ternyata air yang diucapkan kalimat-kalimat baik itu mengandung sebuah kristal yang sangat indah. Nah, tetapi air yang satu lagi yang diberikan kalimat-kalimat buruk itu eh, rupanya tidak bagus, itu sangat jelek sekali. Sehingga disimpulkanlah bahwasanya air-air yang diucapkan dengan kalimat-kalimat bagus ini bisa menjadi media obat untuk pasien, karena kandungan dari air tersendiri itu banyak kristal-kristal yang bagus untuk tubuh manusia dibandingkan dengan air yang tidak dikasih ucapan bagus atau dikasih kata-kata jelek, katakanlah ketika diminum maka bisa merusak sel-sel dalam tubuh. Secara harfiah untuk kalau airnya saja seperti itu. Mungkin dalam praktek yang tadi Ibnu Taimiyah kritiki dari salah satu torikoh A, katakanlah proses talqinnya menggunakan air plus garam, dan untuk garam itu tersendiri uh, bahwasanya ada pernah dengar kisah ya, bahwasanya Rasul itu senang kalau mau makan itu suka mencelupkan dulu jarinya itu ke garam gitu. Biar apa? Untuk penetralisir kalau dalam makanannya ada racun ya, atau ada racun. Jadi makan garam dulu baru makan yang lainnya. Nah, mungkin bisa bertakwil ke sana sehingga apa? Sehingga pertama air yang ketika proses talkin, talkin lah kalau kita mah ya, didoain sama mursyid tarekat tertentu itu, tarekat A-nya menjadi obat buat si murid. Ya pertama ya doanya, airnya itu sudah mengandung air yang sungguh luar biasa dari bentukan kristal menjadi obat si muridnya. Kemudian untuk garam pun untuk penetral ya, penetral bila mana ada racun-racun atau toksit yang ada di dalam diri muridnya. Kemudian garam ini bila dikaji dalam kajian holistik atau pengobatan Cina, jadi saya pernah belajar bahwasanya kalau untuk detox itu pakai air kelapa. Tapi kalau tubuhnya dingin, kalau darahnya rendah, kasih garam biar tidak ngedrop. Jadi penyeimbang buat si tubuhnya. Nah, jadi bisa dikatakan juga ini buat buat kebaikan untuk muridnya itu tersendiri. Ya, ini kan contoh kasus yang diberikan sama Ibnu Taimiyahnya, memang kalau secara gamblang itu tidak ada secara tekstualnya bahwasanya prosesi mengijazahkan sebuah tarekat menggunakan media seperti itu. Tetapi kalau kita bisa cerna, bisa juga ini bisa masuk
logika juga. Kurang lebih seperti itu yang saya tanggapi. Nuhun. Iya, terima kasih Pak Dena. Jadi air garam juga itu banyak manfaatnya ya. Itu juga nyambung dengan sakit gigi. Nah, buat sakit gigi, kumur-kumur air garam itu bisa seperti itu katanya. Dan ini juga Sedikit saya ya pernah coba. Oh, siapa? kalau untuk Mangga. sakit gigi sedikit kalau untuk sakit gigi karena pernah belajar sedikit TCM. Jadi kalau untuk sakit gigi itu ada dua yang harus dikategorikan dulu. Pertama, apakah giginya yang sakit mau coplot atau gusinya yang bengkak. Nanti treatmentnya beda-beda. Kalau gusinya bengkak itu biasanya setelah makan pedas, lambungnya panas atau panas dalam, itu bisa penanganannya pakai air kelapa. Tapi kalau pure gus ada bakteri dari giginya, itu betul kata Birinsun tadi tipsnya. Itu Bu, atur nuhun. Oh iya. Jadi Pak Dena kalau gigi mau copot itu apa tipsnya tadi? Pakai itu. Ya pakai yang dari Burinsun. Kalau Oh iya itu betul. kan larinya tuh ke bakteri kalau giginya Mm-mm. mau copot. Mm-mm. Oh iya. Iya, tur nuhun. Dan mengenai air juga waktu saya soba dulu kan mungkin yang baru masuk Toriko bawa air gitunya bawa air mineral. Kata Abah kan dibukain tutupnya. Kata Abah tutup itu air botol dah Abah mah tuh cenah sanes dukun. Maknya merawat cai dibukakan tutup dan dibuka-bukakan tutup itunya. Udah tutup aja kalau di sini mah langsung ke orang-orang teh nutup. Tah seperti itu. Dan emang betul sih dibandingkan dengan yang lain kan aku juga pernah masuk bukan Toriko emang gitu membawa air dibawakan itu buat apa air teh disimpan ini di tengah-tengah ya air minum teh disebutnya air doa untuk para kiai tapi kalau ke pangarsa Abah alhamdulillah jangan kata Abah udah aja tutup botolnya dah Abah mah sanes dukun atuh cenah kalau mau ke sini mah mangga terkecuali mungkin kalau ada penyakit yang khusus mungkin bisa berbicara atau ke pangarsa Abah langsung minta doanya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang menambahkan lagi Iya, atau cukup? menambahkan. Mangga, mangga. Nah, mungkin yang dimaksud dengan kritik para ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qasim misalkan gitu ya. Mungkin di sini yang dianggap bid'ah itu mungkin berkaitan kalau dengan minum air yang diyakini membawa keberkahan secara tidak mendasar secara berdasar syariat gitu. Misalkan kayak gini, apa yang dikritiknya misalkan keyakinannya berlebihan pada air tertentu tanpa dalil syar'i. Misalkan kayak situ Lengkong tuh. Situ Lengkong tuh kan katanya berdasarkan air dari Zam-Zam, makanya kebanyakan orang-orang yang datang ke situ suka membawa air ke aqua. Nah, seperti itu. Tapi itu kan kita tuh harus yakin bahwa apa keberkahannya itu bukan dari situ tapi dari Allah gitu. Misalkan contohnya kayak gini. Contoh lain lagi misalkan air yang dijampi lalu diyakini pasti menyembuhkan tanpa izin Allah. Nah, yang disebut bid'ah itu mungkin itu ya. Terus misalkan air bekas ritual Iya, tertentu nggak punya kekuatan goib. Nah, terus misalkan air yang dikaitkan dengan wali kayak tadi jam-jam itu ya diyakini membawa berkah secara mutlak. Nah, apa Nah, apa Taimiyah juga menegaskan bahwa segala ibadah harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Misalkan suatu amalan termasuk ritual minum tertentu tidak dicontohkan Nabi maka berpotensi menjadi bid'ah. Namun yang dibolehkan di sini seperti air yang bahkan airnya itu banyak dibacain zikir seperti itu ya kayak air yang dibacakan ayat Quran kayak gitu. Lalu diminum kalau dianggap ikhtiar ya masih dalam koridor syariah. Yang dikritik itu mungkin ritual khusus tanpa dalil misalkan air punya kekuatan sendiri yakinnya itu bukan dari Allah tapi dari airnya. Nah itu disebut bid'ah mungkinnya di situ karena bisa mengarah ke syirik kecil jika meyakini sebab tanpa dasar. Jadi air juga mungkin bisa menjadi media penyembuh
Tapi tetap kita teh yakin yang menyembuhkan tetap Allah gitu, bukan airnya gitu. Makanya dari situ takutnya mungkin dia teh jangan sampai menyimpang gitu dari tauhid gitu. Misalkan kan kalau di Torikoh ada ya air doa kayak gitu ya, dikaitkan dengan berkah guru mursyid gitu. Jadi ada perbedaan kelompok antara tasawuf melihatnya sebagai wasilah dari mursyid, tapi ada juga kelompok Ibnu Taimiyah lebih ketat. Jadi takutnya ada penyimpangan akidah, makanya disebut bid'ah mungkin gitu. Jadi kembali lagi tergantung kata-katanya juga mungkin ya. Misalkan kalau saya sembuh karena minum air ini, padahal saya sembuh karena izin Allah dengan meminum ini. Berarti tergantung bahasa kitanya juga gitu. Ya, makanya harus yakin bahwa Allah lah sumber kesembuhan. Nah, di situ mungkin. Jadi bukan dari airnya yang punya kekuatan secara mandiri gitu. Nah, seperti itu mungkin. Kata saya mah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin mengenai air cukup ya. Atau Pak Kiai dari tadi udah menambahkan yang mengenai air mah. Ya, silakan lanjut. Alhamdulillah untuk Oke. persoalan gigi mah itu barangkali nggak bengkak, cuma apa namanya rogol gitu ta. Gusi. Oh, Gusi, apa ya, rogol? Rogol. Gusi berarti Pak Kiai punas dalam. Minum adem sari aja, yang botol jangan yang kaleng. Minum kataplam Pak Kiai. Siap. Itu ya bisa. Oke, mungkin next terjemah yang keempat ya, kita bacain lagi tentang makna yang lebih dalam atau reflektif. Teks ini sebenarnya bukan cuma kritikan tasawuf atau kritik universal. Manusia sering menukar esensi dengan simbol. Contoh, agama jadi identitas, bukan nilai ibadah jadi rutinitas, bukan kesadaran. Kesimpulannya jadi penampilan jadi ukuran, bukan akhlak. Nah, seperti itu. Terjemahan Arab yang keempat. Setuju enggak itu teh seperti contohnya? Agama jadi identitas, bukan nilai ibadah jadi rutinitas, bukan kesadaran gitu. Atau mungkin dilanjut karena seperempat lagi Pak Kiai jamnya dilanjut dengan yang kelima dia disatuin ya tentang kesimpulan tajam. Siap, lanjut. Bukan semua tasawuf salah, tapi ada penyimpangan yang dikritik. Ukuran kebenaran bukan pakaian, ritual, label sufi, tapi kejujuran hati dan kesesuaian dengan ajaran Nabi. Seperti itu Pak Kiai. Jadi kalau melihat dari ukuran itu bukan dari pakaian, ritual atau label sufinya, tapi dari dalam hatinya tetap inner beauty-nya yang keluar. Kejujuran hati dan kesucian dengan ajaran Nabi. Nah, teman-teman ini gimana? Sudah pahamkah atau mau menambahkan? Silahkan. Pak Juwandi masih ada? Ada, nyimak Burinsun. Ya. Berarti ini dikembalikan lagi kepada Pak Kiai gitu. Pak Kiai kasihan lagi sakit gigi. Sok teman-teman. Ya. Oke, silakan. Barangkali masih ada yang mau berkomentar, menyampaikan pesan dan kesan dalam menyimak materi ini. Terutamakan dalam materi ini mempelajari simbolisme hirqah sebagai bentuk pembaiatan atau penyerahan diri dan transmisi spiritual dari Syekh Mursyid. Itu. Sekaligus mengupas sanad hirqah yang diklaim bersambung hingga ke al-alim al-alama Sayyid Ali ya. Sekaligus di sini tadi menghadirkan studi kritik dari para ulama ya,
hadis, para ulama sejarawan, Ibnu Taimiyah, Al-Juji, Ibnu Khaldun. Ya, mungkin dalam perjalanan beliau menemukan ilbasul hirqah yang kurang sepaham ya. Jadi ada kritik bertemu guru mursyid yang dalam hal ini ilbasul hirqah secara dohir Abah sering memakaikan jubah kepada para tamu-tamunya, kepada orang-orang khusus, termasuk ya secara dohir itu, secara dohir pakaiannya juga guru kita memakaikan dikir kepada kita, memakaikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sebagai jalan untuk menghiasi diri kita agar selamat, senang, sukses dunia dan akhirat. Itu dengan ilbasul hirqah. Ya, beliau seorang sosok mursyid yang tentunya harus terus kita ikuti, kita khidmati, kita cintai agar kita menjadi murid-murid yang betul-betul meraih kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya itu saja ya materinya, materi ilbasul hirqah. Silahkan kaji ulang kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut menyampaikan pengalaman dan penjelasan mengenai ilbasul hirqah. Terima kasih semuanya. Semoga kita senantiasa terus istiqomah mengamankan dan melestarikan ajaran ini sehingga kita menjadi manusia yang sukses, senang dan bahagia. Makasih. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.